Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Alivia Esti Marheni. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini aku akan berikan review kepada kalian semua, khususnya para bunda-bunda ya. Review sabun bayi dari mulai newborn sampai umur 20 bulan. Karena ini rekomendasi sabun-sabun bayi yang udah aku pakai ke anakku itu dari umur dia lahir sampai umur 20 bulan ini. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube aku. Mari kita ke review yang pertama, yaitu ketika anak aku lahir, aku pakein dia sabun Pigeon. Sabun Pigeon yang liquid ini ya. Baby Wash 2 in 1. Ini bisa dipakai untuk sabun dan juga bisa dipakai untuk keramas. Kenapa aku pakein anakku dari lahir itu sabunnya Pigeon? Karena nggak tahu dulu tuh pas mau lahiran, persiapan mau lahiran itu ya beli online di Pigeon Official yang di Shopee. Itu sekalian aja beli sabunnya, shampoo, sabun, bedak, pokoknya semuanya tuh peralatan dari Pigeon. Ya mungkin karena sekalian aja ya beli yang satu paket kayak gitu biar harganya lebih hemat. Lalu ketika anak aku lahir, oke, aku pakein sabun mandi sama shampoo-nya pakai Pigeon Baby Wash 2 in 1 ini. Tapi aku pakeinnya tuh cuma sampai 1 bulan aja. Karena apa? Ketika umur 2 minggu anak aku tuh sempat mengalami ruam popok. Jadi di bagian pantatnya gitu ada merah-merah dan itu kayaknya perih banget gitu sampai dia tuh nangis rewel kayak gitu. Ditambah lagi anak aku tuh nggak bisa pakai bedak. Jadi ketika baru lahir pas habis dimandiin kayak gitu kan selalu dipakein bedak ya. Nah ketika setelah pakai bedak kayak gitu kok selalu meruntus-meruntus, kayak beruntus-beruntus merah-merah kayak gitu di sekitar pipi sama di sini kan, di apa tuh, di keningnya. Ini kenapa ya, masa kulitnya sensitif kayak gitu kan. Dan waktu anak aku lahir itu lagi musimnya corona, mau periksa ke dokter pun juga kayak nggak memungkinkan karena lagi horor-horornya corona kan waktu itu tahun 2020. Jadi terus solusinya ya udah sabunnya aku ganti. Ketika sudah 1 bulan pemakaian ini Pigeon ini aku ganti ke Lactasid Baby. Sebenarnya untuk sabun Pigeon Baby Wash 2 in 1 ini itu bagus banget untuk melembabkan kulit bayi ya. Cuma kalau untuk mengatasi iritasi kulit atau kulit yang sangat sensitif pada bayi seperti anak aku yang kena bedak aja nggak bisa, terus keringetan dikit aja langsung kayak biang keringat kayak gitu, jadi kurang efektif untuk mencegah terjadinya iritasi kulit yang berlebihan. Jadi setelah itu aku browsing dan akhirnya aku ketemu sama Lactasid Baby. Lactasid Baby-nya tuh yang ini kemasan mini 60 ml ya, kemasan 60 ml. Untuk Lactasid Baby ini cukup recommended sekali untuk bagi para bunda-bunda yang anaknya mempunyai kulit yang sensitif. Apalagi untuk Lactasid Baby ini kalau misalkan dipakai bayi newborn itu sangat bagus banget untuk mencegah iritasi kulit atau untuk mencegah kulit yang amat sangat sensitif. Lactasid Baby ini bentuknya liquid ya, sama kayak sabun-sabun yang akan aku review nanti. Dan kelebihannya dari Lactasid Baby ini juga bisa digunakan untuk ramas. Nah, jadi bisa sekalian nih, bisa dipakai sekujur tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk pemakaian Lactasid Baby ini aku kasih ke anak aku itu sampai umur 11 bulan ya. Jadi cukup lama aku makein Lactasid Baby ini ke anakku. Alhamdulillah cocok terus, dan setelah itu udah nggak pernah lagi yang namanya mengalami ruam popok terus biang keringat kayak gitu. Tapi untuk pakai bedak sendiri sampai sekarang tuh
ya udah nggak pernah lagi, karena ya itu ternyata emang dia nggak kulit dia tuh nggak bisa dikasih bedak kayak gitu, meskipun iritasi dan ruamnya itu udah sembuh. Nah, ketika umur 11 bulan sudah niat berhenti untuk pakai Lactasid Baby nih, pengen ganti ke sabun yang biasa kan, tiba-tiba anakku mengalami yang namanya flu Singapura. Jadi itu pertama gejalanya tuh demam gitu loh teman-teman, demamnya tuh yang nggak tinggi, cuma disertai sama bintik-bintik yang muncul pada area leher. Nah pertama tuh di leher kan, bintik-bintiknya tuh tak kirain itu cuma digigit nyamuk kan, ternyata bintik-bintiknya tuh ada apa tuh, ada airnya kayak cacar kayak gitu. Tapi ini anaknya juga ada demam, terus kayak meriang kayak gitu, rewel, terus bintik-bintiknya menyebar ke seluruh tangan, di kaki juga ada. Dan ini lebih parahnya lagi, kalau flu Singapura itu kan gejalanya kan juga ada bisa timbul sariawan kan, itu di anakku juga timbul sariawan di gusinya. Kan waktu umur 11 bulan kan emang anakku belum tumbuh gigi sama sekali ya, di gusinya itu timbul bintik-bintik putih. Lebih parahnya lagi, bentol-bentolnya itu juga ada di sekitar mulutnya. Ya Allah, bayangin ya, orang dewasa aja ada sariawan satu gitu, itu udah perihnya minta ampun, sakitnya minta ampun, apalagi ini bayi 11 bulan belum bisa ngomong, bisanya cuma nangis, kesakitannya juga cuma bisa nangis kayak gitu. Dia tuh nggak mau makan sama sekali, minum susu juga nggak mau kayak gitu. Jadi kayak 2 hari itu full nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma bisa nangis. Dan akhirnya aku mau periksain ke dokter kayak gitu, antrinya minta ampun dan dokternya tuh nggak datang-datang. Aku inisiatif untuk download yang namanya aplikasi Alo Dokter. Ini aku nggak endorse ya, ini cuma pengalaman pribadi aku. Aku download aplikasi Alo Dokter, di situ kan banyak sekali dokter spesialis yang tersedia, dan aku langsung chat dokter spesialis kulitnya. Aku jelaskan keluhannya apa aja, timbul bentol-bentol, ada demamnya, terus ada sariawannya dan lain sebagainya. Dan dokternya menjawab, oke, ini kemungkinan adanya iritasi kulit, atau iritasi bisa timbul dari jamur, bisa dari makanan, bisa dari faktor lingkungan, faktor cuaca dan lain-lain kayak gitu. Terus aku minta resepnya nih. Ketika aku browsing pun juga cocok sama yang dijelaskan dengan dokter. Akhirnya oke, aku minta resepnya, kira-kira resepnya apa aja kayak gitu. Karena ini urgent banget, akhirnya aku tebus resepnya itu di apotek terdekat, yang obatnya itu hampir sama dengan yang diresepkan sama dokternya tadi ya. Setelah itu salah satunya diresepkan sabun yang bisa hipoalergenik, mengandung hipoalergenik kayak gitu loh. Ya emang dari Lactasid Baby ini aku lanjutin Lactasidnya, nggak aku ganti dulu. Akhirnya tetap lanjut, dimandikan nggak apa-apa katanya kan, tetap dimandikan, anaknya juga harus dalam kondisi bersih terus kan. Akhirnya bismillah, aku tetap mandikan tiap hari pakai Lactasid Baby ini. Lalu diresepin salep gitu kan sama dokternya tadi, sama ada obat tetesnya gitu. Akhirnya alhamdulillah 2 hari 3 hari bentol-bentolnya yang ada cairannya itu berangsur kering, terus lepas sendiri gitu, kayak jadi hitam-hitam terus lepas sendiri ya. Dan sebelumnya itu sebenarnya udah aku kasih, ketika bentol-bentolnya baru di leher gitu, aku kasih Kaladin. Tahu kan ya, bunda-bunda yang bedak Kaladin, yang bedak dingin itu, udah aku kasih Kaladin, itu kering besoknya. Tapi setelah yang leher kering itu merembet, malah ganti yang di lengan, di tangan, di lipatan kayak gini, kayak gitu loh. Kok malah tambah banyak, ini jangan-jangan bener nih kena flu Singapura kayak yang aku browsing kayak gitu. Ya udah, akhirnya baru aku ke dokter. Terus ini lanjut aku konsultasi di Alo Dokter kayak gitu. Bunda-bunda semuanya, kalau kalau lagi musim corona kayak gini kan, kalau bunda-bunda punya newborn atau punya baby yang masih rawan banget dan rentan banget untuk diajak keluar, kalau kalian misalkan mau
konsultasi atau mengeluhkan sesuatu terkait dengan anak-anak bunda, download aja aplikasi Alo Dokter ini. Ini sangat bermanfaat banget bagi kita semua, daripada nanti ngantri ke dokter kayak gitu kan. Kalau misalkan masalahnya masih bisa diatasi dengan konsultasi online melalui aplikasi Alo Dokter, silahkan dicoba dulu gitu. Aku pernah 2 kali pakai Alo Dokter ini ketika anakku mengalami diare. Nah, daripada antri ke dokter, belum tentu juga dapat nomor antrian karena dokter anak tuh pasti rame banget kan. Akhirnya aku konsultasi lagi di Alo Dokter dan dapat resepnya. Alhamdulillah resepnya cocok. 2 hari diarenya sudah sembuh kayak gitu. Setelah anakku sudah sembuh dari flu Singapura dan sudah habis nih Lataxitnya, lalu aku coba ganti sabun lain, yaitu merek My Baby. Ini ya. Tetap aku milihnya hair and body wash. Biar apa bunda? Ya betul, biar lebih hemat. Kenapa aku ganti My Baby ini? Ya kenapa ya, pengen nyoba aja. Karena anakku alhamdulillah kan sudah tidak ada tanda-tanda iritasi kulit lagi. Kulitnya juga udah gak sensitif lagi kan. Jadi oke, aku coba merek lain yaitu My Baby. Karena harganya ini juga lumayan terjangkau. Nanti di akhir video aku spill tiap harga dari sabun-sabun ini ya. Wangi dari My Baby ini lumayan segar wanginya, karena ini varian aloe vera and avocado. Wanginya wangi-wangi bayi ya tetap, cuma ini lebih seger gitu baunya. Tapi untuk pemakaian dari My Baby ini aku nggak lama teman-teman, jadi cuma habis 1 botol kayak gini udah nggak aku lanjutin. Karena apa? Karena ini liquid. Nah, liquidnya itu ketika sudah dipakaikan ke anak aku, ketika sudah dibilas pakai air, itu di badan tuh tetap licin lama banget itu sampai gosoknya. Karena licinnya tuh nggak hilang-hilang, apalagi dipakein pas keramas. Karena rambut anak aku tuh tebel, itu jadinya tuh busanya tuh lama banget ngilanginnya. Jadi aku sendiri kalau pakai My Baby ini enggak deh kayaknya. Tapi kalau untuk melembabkan ini My Baby ini bagus kok. Karena itu tadi kan teksturnya aja licin ketika dipakai. Ya, jadi ini untuk melembabkan kulit itu bagus banget. Ketika anak aku pakai My Baby ini, mandinya itu bisa sampai lama banget karena buat ngilangin licinnya itu kan bun. Jadi ya kesuwen kayak gitu ya. Tapi kalau bunda-bunda misalkan sudah pernah pakai My Baby kayak gini dan pengalamannya tuh apa sih ketika pakai My Baby, apakah sama dengan aku pengalamannya? Coba nanti tinggalkan komen di bawah ya. Next, setelah aku pakai My Baby habis 1 botol dan gak aku lanjutin, setelah itu aku ganti ke Sweet Salt. Ini dia Sweet Saltnya Baby Bath Hair and Body. Oke. Setelah itu aku pakai Sweet Salt sampai sekarang anak aku umur 20 bulan. Kenapa aku pakai Sweet Salt ini? Karena jadi ketika aku pakai atau ganti Sweet Salt ini itu nggak browsing-browsing dulu ya, cuma ketika lagi di minimarket coba ganti Sweet Salt kayak gitu, karena harganya juga nggak beda jauh sama My Baby. Dan apalagi Sweet Salt ini juga bisa untuk keramas. Setelah aku pakai Sweet Salt, alhamdulillah cocok sampai sekarang. Anak aku sampai umur 20 bulan ini insya Allah akan aku lanjut terus pakai Sweet Salt karena udah jatuh cinta. Ini udah pemakaian botol yang keberapa ya, udah nggak terhitung lagi lah. Pokoknya ini aja udah ini separuh. Tapi emang Sweet Salt ini juga awet sih, bisa dipakai 1 bulan lebih. Kelebihannya untuk Sweet Salt ini, ketika dimandikan anaknya, busanya itu banyak dan wanginya ya wangi bayi banget ya, sama kayak sabun-sabun yang lainnya. Cuma ketika
diguyur air untuk menghilangkan busanya itu nggak licin dan nggak keset banget kayak gitu, nggak bikin kulit kering. Nah ini yang aku suka dari Switzal. Dan ketika buat keramas pun ketika diguyur 1 kali 2 kali itu udah keset, udah hilang busanya, udah nggak licin lagi, nggak perlu lama gitu ya mandinya. Aku rekomendasikan untuk bunda-bunda yang nggak pengen ribet ketika mandiin si kecil dan pengen cepet set gitu ya untuk mandiinnya biar nggak lama-lama, itu kalian bisa pakai sabun Switzal ini. Busanya banyak, tetap bisa melembabkan, nggak bikin kulit kering, dan pasti ketika diguyur 1 kali 2 kali kayak gitu busanya langsung hilang dan nggak licin di badan sama di rambut. Lalu aku akan spill harganya dulu nih untuk bunda-bunda semuanya. Jadi untuk yang pertama tadi ada Pigeon ini harganya nggak mahal ya. Untuk yang ukuran 150 ml ini kemarin aku beli di minimarket, harganya sekitar 18 ribuan. Ya 18 ribuan, nggak ada 20 ribuan lah pokoknya ya. Lalu untuk apa tadi, oh ya, untuk Lactasit Baby golong sabun yang agak lumayan mahal, ini bisa kalian beli di minimarket atau di apotek juga ada kayak gitu. Kecil segini aja itu harganya 29.000 ya bunda-bunda, mohon maaf nih harganya agak mahal ya. Emang sih kemarin make udah agak lumayan lama, sekitar 10 bulan itu ya harus dihemat-hematkan lah, karena ya emang harganya agak sedikit gitu ya, sedikit menguras kantong. Jadi bisa dibandingin ya yang besar-besar kayak gini sama yang kecil ini, tapi untuk mengatasi iritasi kulit dan untuk mengatasi ruam popok yang cukup parah atau gatal-gatal pada si kecil itu memang ampuh banget pakai Lactasit Baby ini. Untuk selanjutnya harga dari My Baby ini juga lumayan murah, harganya nggak ada 20.000 pas aku beli di minimarket kemarin. Dan untuk Switzal ini harganya sekitar 22.000 kalau nggak 24.000 ya, udah dapat yang 200 ml. Ayo bunda-bunda tentukan pilihannya sekarang ya, apalagi khususnya nih untuk para calon ibu yang sekarang sedang hamil dan mempersiapkan kelahiran nanti. Pasti kan udah sibuk ya ngurusin untuk beli perlengkapan bayi, beli baju, beli sabun, beli shampoo, bedak, dan lain-lain. Ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk bunda-bunda yang mau mempersiapkan kelahiran. Keempat sabun ini pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kecocokan dari kulit anak-anak bunda semuanya. Atau nih untuk bunda-bunda yang ingin coba-coba ganti sabunnya untuk si kecil, bunda bisa memilih salah satu dari keempat sabun yang udah aku review ini. Itu dia review dari aku khusus untuk bunda-bunda semuanya yang mempunyai si kecil yang masih newborn atau si kecil yang udah mulai aktif bermain. Bunda bisa memakai salah satu dari merek sabun yang sudah aku review ini. Jangan lupa ya bunda untuk share video ini agar teman-teman bunda yang lain tahu nih, biar nggak bingung-bingung rekomendasi sabun yang mana yang cocok untuk si kecil. Jangan lupa ya untuk klik like dan klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.